Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Arif Prasetya dengan NIM D500-200-084 dari Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Akan mempresentasikan tentang pengaruh larutan asam klorida terhadap kinerja ekstraksi dan absorpsi kitin dari limbah cangkang kerang hijau. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Anissa Urrahmah, SSI MSc PhD. Latar belakang, air limbah yang dihasilkan dari industri batik memiliki kandungan senyawa organik dengan struktur yang kompleks seperti pewarna, lilin, total dissolved solid, total suspended solid, biological oxygen demand, dan chemical oxygen demand yang sangat tinggi. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya laut yang sangat besar. Oleh karena itu, tidak heran jika Indonesia juga memiliki limbah sisa makanan yang didapat dari laut seperti cangkang kerang dan cangkang kepiting. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menghilangkan kandungan pewarna yang terkandung dalam limbah batik tersebut dengan memanfaatkan limbah cangkang yang didapat dari sisa makanan tadi, dikarenakan cangkang tersebut mengandung zat kitin yang dipercaya dapat mengadsorpsi zat pewarna yang terkandung dalam limbah tersebut. Dari ketiga jurnal ini didapat kesimpulan yaitu bahwa pewarna Remasol Brilliant Blue R atau RBBR merupakan pewarna reaktif yang banyak digunakan dalam industri batik. RBBR dianggap sebagai polutan yang sangat sulit dihilangkan serta dapat menyebabkan masalah bagi kesehatan. Adsorpsi dianggap sebagai salah satu metode paling efektif dan ramah lingkungan untuk menghilangkan senyawa RBBR tersebut. Untuk memperoleh kitin dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu deproteinasi dan demineralisasi. Berdasarkan ikatan hidrogennya, kitin dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu alfa kitin, beta kitin, dan gamma kitin. Rumusan masalah, bagaimana pengaruh asam klorida terhadap ekstraksi kitin dari limbah cangkang kerang hijau? Yang kedua, bagaimana keefektifan kitin sebagai absorben pewarna dari limbah cair pada industri batik? Yang ketiga, bagaimana kinerja kitin sebagai absorben dalam pengolahan limbah cair pada industri batik? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh asam klorida terhadap ekstraksi kitin dari limbah cangkang kerang hijau. Yang kedua, mengetahui keefektifan kitin sebagai absorben zat pewarna dari limbah industri batik. Yang ketiga, mengetahui kinerja kitin sebagai absorben dalam pengolahan limbah cair pada industri batik. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu rancangan alat lengkap, yaitu melakukan variasi konsentrasi dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Variabel penelitian. Pada proses ekstraksi, variabel bebasnya yaitu HCl, variabel terikatnya kinerja kitin, variabel kontrol yaitu suhu dan waktu. Pada proses absorpsi, variabel bebasnya yaitu konsentrasi zat warna, variabel terikat kinerja absorpsi, variabel kontrolnya konsentrasi kitin. Langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama yaitu menyiapkan cangkang kerang dan menyiapkan limbah cairnya. Untuk cangkang kerangnya dilakukan pembersihan dengan cara dicuci menggunakan air bersih, kemudian dikeringkan dengan oven, kemudian digiling atau diremukkan hingga 50-80 mesh. Kemudian setelah sampel dihaluskan, sampel dimasukkan ke dalam gelas kimia 500 ml, kemudian ditambahkan NaOH 3% dengan perbandingan 3:1 untuk NaOH-nya.
dan dilakukan pengadukan dengan magnetic stirrer selama 1 jam. Setelah itu dipanaskan menggunakan hot plate dengan suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit, kemudian disaring, kemudian dinetralkan pH-nya dengan Aquades. Kemudian dikeringkan dengan oven pada suhu 60 derajat Celcius. Serbuk cangkang kerang hijau hasil deproteinasi tadi ditambahkan CH3COOH1N dengan perbandingan 1:10 ml untuk CH3COOH-nya. Kemudian dilakukan pemanasan dengan hot plate pada suhu 75 derajat Celcius dengan waktu 1 jam. Setelah dipanaskan, kemudian larutan disaring dan dinetralkan dengan air. Residu yang didapatkan kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian pada proses karakterisasi kitin dilakukan uji FTIR, uji XRD, dan uji SEM. Kemudian pada proses absorpsi, percobaan absorpsi dilakukan dengan 0,1 gram kitin ditambahkan ke dalam labu Erlenmeyer yang berukuran 100 ml yang berisi 25 ml larutan pewarna. Campuran ditempatkan ke dalam shaker orbital pada kecepatan 200 rpm. Konsentrasi larutan pewarna RBBR dianalisis menggunakan spektrofotometer. Pengambilan data. Keberhasilan absorpsi zat warna menggunakan zat kitin dapat dilihat dari panjang gelombang pada alat spektrofotometer. Risk assessment. Bahaya. HCl memiliki sifat yang korosif terhadap logam, toksisitas pada organ, dan dapat mengiritasi kulit dan mata. Untuk penanganannya yaitu menggunakan APD lengkap. Jika terkena kulit, segera dibilas menggunakan air yang mengalir. Untuk NaOH dapat menyebabkan kulit terbakar yang parah dan merusak mata. Penanganannya yaitu menggunakan APD lengkap dan segera bilas bila terkena tetesannya. Untuk CH3COOH, bahayanya yaitu mudah terbakar, korosif, dan menyebabkan kulit terbakar. Untuk penanganannya yaitu menggunakan APD dan jauhkan dari sumber api. Dan apabila terkena, segera bilas dengan air yang bersih. Analisis data. Pada karakterisasi kitin menggunakan 3 cara, yaitu uji Fourier transform infrared spektroskopi untuk mengidentifikasi gugus fungsi Almorph. Kemudian yang kedua, uji X-ray powder diffractometry untuk mengetahui struktur kristal kitin. Yang ketiga, scanning elektron mikroskopi untuk mengetahui morfologi kitin. Pada proses absorpsi digunakan untuk mengetahui keefektifan kitin dalam mengabsorpsi zat warna menggunakan alat yang bernama spektrofotometer. Ini adalah merupakan jadwal penelitian yang akan dilakukan besok. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.